Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Dan Dao Zizun atau Alchemy Supreme episode 34 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Pada episode sebelumnya, Subetian dan Xia Fuxin habis-habisan melawan 3 orang dari klan iblis. Karena kalah jumlah serta kondisi dari Xia Fuxin yang terluka cukup parah, Subetian memutuskan untuk melarikan diri ke sebuah gua. Di dalam gua tersebut, akhirnya Subetian menyadari kalau Xia Fuxin mempunyai darah keturunan Phoenix. Dan episode 34 kali ini dimulai dengan Subetian yang memberi informasi kalau Xia Fuxin bisa sembuh dari luka yang dia derita asalkan bisa membangkitkan darah Phoenix di dalam tubuhnya. Tentu saja penjelasan Bang MC kita ini membuat Xia Fuxin kaget karena tidak ada seorang pun kecuali kedua orang tuanya yang mengetahui dia mempunyai garis keturunan Phoenix. Dia pun lekas bertanya dari manakah Subetian mengetahui hal tersebut. 你怎么知道我拥有凤凰血脉？ 我看到了你肩膀上的凤血纹。 Subetian menjelaskan kalau dia melihat pola Phoenix di bahu dari Xia Fuxin ketika mencoba untuk melakukan penyembuhan, dan Bang MC sendiri paham kalau hanya garis keturunan Phoenix lah yang mempunyai gambar pola seperti itu di tubuh mereka. Karena hanya kedua orang tua dan Subetian yang mengetahui garis keturunan Phoenix Xia Fuxin, maka di sini secara wadidau Xia Fuxin meminta pertanggungjawaban kepada Subetian untuk menjadi pasangannya. 从未有第三个人知道。 负责？ Tentu saja ucapan ini membuat Subetian kaget, yang mana menurutnya hal seperti ini tidak bisa buru-buru dilakukan. Alih-alih mengerti apa yang dimaksud oleh Subetian, Xia Fuxin malah mengira kalau Subetian melakukan penolakan dan tidak ingin menjadi pasangannya. 这件事情是不是太草率了？ 你是在拒绝我吗？ Sebenarnya Bang MC bukan menolak tawaran tersebut, akan tetapi dia ingin Xia Fuxin mengambil keputusan baik-baik, dan lagi pula sekarang ini Bang MC sudah bertunangan dengan Muransi. Selain itu, Subetian juga bisa mengetahui garis keturunan Phoenix karena dia tidak sengaja melihatnya ketika melakukan pengobatan. Hal tersebut malah bagus di mana Subetian di sini mempunyai sebuah cara untuk membangkitkan garis keturunan Phoenix yang dimiliki oleh Fuxin. 我有办法帮你觉醒凤凰血脉。 无一成功。 Ucapan Subetian tentu saja membuat Fuxin kaget, di mana menurutnya garis keturunan Phoenix sulit untuk dibangkitkan. Sudah beberapa tahun ini Fuxin menghabiskan banyak sekali sumber daya guna membangkitkan garis keturunan tersebut dan tidak ada satupun yang berhasil. Bang MC sendiri sangat yakin kalau dia bisa membangkitkan garis keturunan Phoenix, akan tetapi prosesnya akan sangat menyakitkan dan ditakutkan Fuxin tidak akan bisa menahan rasa sakit tersebut. Tapi terlihat Fuxin di sini mempunyai keinginan yang kuat dan tidak ragu untuk menyetujui metode yang akan digunakan oleh Subetian. 我愿意尝试。 Sebelum memulai langkah pertamanya, Subetian kembali membahas kalau dia hanya ingin menolong dan tidak punya keinginan lain untuk menjadi pasangan dari Fuxin. Pernyataan ini pun memancing Fuxin untuk berkata kalau sepertinya Subetian tidak menyukai wanita alias jeruk makan jeruk. Subetian menjelaskan kalau dia tidak ingin adanya keterikatan emosional karena akan mengganggu jalan kultivasinya. Jadi sedari itulah dia tidak ingin menjadi pasangan dari Xia Fuxin. 其他别无所求。 你是不是不喜欢女人啊？你真不是一般的男人，我都不用你负责任。 Karena semua kondisi ini, akhirnya Fuxin bisa memahami dan tidak akan memaksa Subetian untuk menjadi pasangannya jika dia nanti bisa membantu membangkitkan garis keturunan Phoenix. Bang MC kemudian meminta Fuxin untuk beristirahat terlebih dahulu karena dia ingin mencari beberapa bahan obat agar luka di tubuh Fuxin bisa lebih stabil. Setelah itu barulah proses pembukaan meridian Phoenix akan dilakukan oleh Bang MC.
Su Beitian juga mengingatkan kalau Fuxin tidak boleh pergi kemana-mana sebelum dia kembali ke dalam gua karena dia khawatir kalau klan iblis masih berkeliaran mencari keberadaan mereka berdua. 回来之前不要离开这里。你也小心点。我回来了。 Beberapa saat kemudian, Ling Er sudah kembali dan membawakan beberapa tumbuhan obat untuk disempurnakan. Su Beitian pun berterima kasih kepada Ling Er sekaligus meminta Ling Er untuk mencarikan beberapa bahan obat lagi. 这里竟然有这些药材，好，我这就去。 强难灵活。 Dengan api spiritual biru, Bang MC Su Beitian langsung memulai proses penyempurnaan kepada tumbuhan-tumbuhan obat yang didapat oleh Ling Er. Setelah selesai menyempurnakan obat, Su Beitian membagi obat tersebut untuk dirinya dan Xia Fuxin. Beberapa saat kemudian, Su Beitian kembali masuk ke dalam gua untuk memberikan ramuan obat kepada Fuxin guna menstabilkan luka di dalam tubuhnya. Setelah itu, Bang MC juga meminta Fuxin untuk bermeditasi dengan menyerap ramuan obat yang dia berikan. 将这8滴疗伤灵液服下疗伤，运行心法，配合疗伤。 Selagi membantu Fuxin melakukan penyembuhan, Su Beitian memberitahu kalau obat yang dia berikan memiliki jangka waktu tertentu dan luka yang diderita oleh Fuxin bisa pulih sepenuhnya. Bang MC juga berpamitan untuk pergi lagi karena dia harus menyelesaikan beberapa ramuan obat untuk membuka meridian Phoenix Xia Fuxin. 你继续运功，我去就来。 主人， Benar saja, Ling Er sudah datang kembali dan membawa beberapa tumbuhan obat yang diminta oleh Su Beitian. Terlihat Su Beitian mengeluarkan beberapa tumbuhan obat yang dia miliki agar disempurnakan oleh Ling Er menjadi tumbuhan obat yang lebih kuat. 再帮我强化一下他们的灵性。辛苦你了，灵儿。 Setelah Ling Er selesai melakukan penyempurnaan, Bang MC memberikan beberapa batu spiritual untuk dimakan oleh Ling Er. Selagi Ling Er sibuk makan, Bang MC langsung memulai proses pembuatan obat untuk Fuxin. Dan yap, pada akhirnya Su Beitian berhasil menyelesaikan 2 buah pil obat yang bisa dia gunakan untuk membantu Fuxin menyembuhkan luka sekaligus membangkitkan keturunan Phoenix. Su Beitian kemudian kembali menghampiri Fuxin serta menanyakan bagaimanakah kabar proses penyembuhan yang sedang dilakukan. 你现在感觉如何？ 恢复的不是很理想。 Fuxin pun berkata kalau penyembuhan dia tidak berjalan dengan baik karena dia merasa kelelahan. Bang MC sendiri kemudian meminjam tangan Xia Fuxin untuk mengecek apakah yang sebenarnya sudah terjadi. Setelah dilakukan pengecekan, Su Beitian memastikan luka yang diderita oleh Fuxin sebenarnya sudah stabil. Akan tetapi luka dalamnya cukup serius dan itulah yang menyebabkan Fuxin mengalami kelelahan. Bang MC kita ini juga menjelaskan jika Fuxin membangkitkan garis keturunan Phoenix sekarang, ditakutkan Fuxin tidak akan mampu menahan rasa sakit yang ditimbulkan. 不如 我心意已决。 Akan tetapi Fuxin kelihatan masih sangat yakin dan tanpa keraguan tetap ingin membangkitkan garis keturunan Phoenix. Karena Fuxin sendiri sudah setuju, pada akhirnya Bang MC kita ini bersedia memulai proses tersebut. Su Beitian sendiri memberikan sebuah pil darah yang dia buat barusan kepada Fuxin untuk meminimalisir kegagalan dalam membangkitkan garis keturunan Phoenix. Selain itu dia juga mengeluarkan api spiritual yang akan bertindak sebagai panduan guna membuat meridian Phoenix di dalam tubuh Fuxin dibangkitkan sedikit demi sedikit. 必须以火焰为引。
Proses ini terbilang cukup beresiko karena jika Fusin tidak tahan dengan panas api spiritual, maka dia akan gagal dalam proses pembangkitan. Dan tanpa rasa takut, sekali lagi Fusin langsung memakan pil darah sekaligus meminta Subetian untuk memulai proses pembangkitan garis keturunan Phoenix. 将会功亏一篑。我不怕疼，开始吧。 Dimulainya proses pembangkitan keturunan Phoenix ini juga sekaligus menutup episode 34 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian-kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys. Bye bye. Jumat barokah.